Halo semua, perkenalkan nama saya Kira Saat yang menurun dengan NPM 22068 15264. Di sini akan mencoba menjelaskan mengenai UTS saya yang akan saya jelaskan lebih lanjut nantinya mengenai regresi dan klasifikasi ANN model dari data yang setelah saya ambil dari Kaggle. Baik, saya izin share screen. Coba kita share. Agak banget ya. Baik, sebelumnya saya di sini untuk yang pertama saya akan melakukan analisis regresinya dengan code yang sudah saya siapkan untuk regresi. Lalu juga untuk data dari Kaggle, dataset dari Kaggle yang saya gunakan itu terkait dengan UK Manufacturing Company. Di sini penilaiannya mengenai employee satisfaction terhadap berbagai jenis indikasi atau indikator, yaitu production efficiency, work environment, training program, job security, management support, work-life balance, dan juga work-life balance. Baik, ini di mana nanti di sini adalah target kita, dan ya 6 kolom lainnya ini akan menjadi input yang merupakan indikator penilaiannya. Di sini saya akan menggunakan rumus cepat, di mana saya memanggil Excel yang telah saya save sebelumnya ke Drive MATLAB kalau saya, karena saya menggunakan website. Di sini em, ini datanya, data UTS regresi ANN saya namakan, di mana range dari yang tadi ini targetnya dan juga ini inputnya. Baik, sebelumnya saya coba run dulu. Saya namakan UK hmm, Manufacture, UK Manufacture Employee Satisfaction. Gitu aja kan, kepanjangan sih, cuman ya sudah. Baik, di sini lagi di running, di dianalisa. Oke. Baik, sini keluar neural network trainingnya, di mana oke, di sini nanti akan saya jelaskan lebih dalam terkait code-nya. Ini coba saya taruh sini aja kan. Oke, ini network diagramnya sebenarnya, di mana di sini nanti saya menggunakan 3 hidden layer. Oke, 1, 2, 3 akan saya jelaskan lebih jelas lagi nanti. Bentukannya seperti ini, di mana di situ ada weight, ada biasnya, tiap hidden layer berbeda. Ini juga tadi. Oke, sip. Baik, ini figurnya juga langsung muncul ya. Oke, di sini saya jelaskan dulu di mana saya konfigurasi neuronnya saya variasikan. Ada yang 556, 123 dan sebagainya. Untuk nanti kita coba analisis yang mana RMSI-nya paling kecil ya untuk model ini. Baik, di sini perhitungan RMSI biasa. Di sini saya untuk memilah RMSI-nya. Lalu di sini saya menggunakan loop for untuk penggunaan hidden layernya. Di sini nanti dimasukkan neuron configuration-nya yang sudah saya define di atas. Baik, di sini saya masukkan training function-nya, dan di sini untuk hidden layer dan training function. Baik, ini sampai dengan ini maksudnya sampai dengan total neuron configuration yang kan 1 sampai. Oke.
Untuk hidden layer juga sampai batas hidden layer. Itu di sini saya pakai 3 hidden layer. Sebelumnya maaf suara saya agak kurang sehat. Di sini saya menggunakan untuk hidden layernya transfer functionnya logseq. Oke. Lalu di sini ini sebenarnya saya hanya menggunakan database standar dari aplikasinya, dari app-nya. Benar-benar 70 15 15 memang sudah perbandingannya. Ini dimasukkan nanti net dibandingkan dengan X dengan T yang mana sudah di define X dan T-nya. Oke. Oke. Ini juga untuk menghitung hasil dari RMSE, di mana ini subtraction ya, pengurangan nanti dari actual dan si predictionnya. Lalu di sini nanti di score, di mean, di rata-rata dari error yang udah dikuadratkan, errornya tadi yang udah di ini rumus RMSE biasa. Oke, ini untuk memilah RMSE-nya. Jika RMSE itu, maka base RMSE-nya akan dipilih, yaitu base RMSE yang lebih kecil. Baik. Lalu dari hasil RMSE beberapa neuron configuration yang udah kita set di awal, bisa dilakukan plot. Ini tinggal di plot biasa, dilabelkan. Ini cuma penamaan title. Saya di sini menggunakan plot. Sebenarnya bisa juga saya menggunakan scatter kalau saya mau, cuman em, saya kurang ini aja sih, kurang bagus nanti kalau pakai scatter menurut saya. Oke, ini tambahin grid, cuman biasa lah, tambahin garis. Oke, lalu untuk base predictionnya kita plot juga sama halnya. Sini nanti hasil plotnya. Lalu kita display. Oke, itu standar di mana di sini bisa kita lihat yang best di mana. Ini Y-nya 1,25, ini di 1,27. Oke. Berarti yang terbaik di sini di mana kita pakai konfigurasi neuronnya 40 40 42 untuk hidden layer. Baik. Ini pemilihannya. Lalu kalau kita lihat di sini sebenarnya saya ukur di awal kan tingkatan kepuasan pekerja employee terhadap environment, workspace, kok workspace, work, work apa tadi? Um, ini tadi beberapa dari production, efficiency, work environment, training program, job security dan sebagainya, work balance sampai dengan work balance. Itu adalah sampel index yang saya pakai. Coba di bagian, di bagian sini ya. Sampel indeksnya itu em- eh, ini. Lalu tingkatan employee satisfaction-nya ini. Oke, bisa kita cek di sini. Coba kita cek performance-nya. Oke, di sini train valid lama tes. Didapat mean square-nya di mana? Ini line base-nya. Titik temunya di berapa ini? POC. Di POC 2 dengan hasil sekitar 2,1646. 2,1 kedengeran nggak ya? Harusnya kedengeran. 2,146. Ini kan 10 pangkat 0, sekian ya. Baik. Ini regressionnya juga bisa kita tampilkan. Oke, untuk trainingnya dia di mana? Untuk validation, test, dan overallnya. Baik. Jadi hasil regresinya menunjukkan bahwa untuk data employee di UK manufacturing company, kalau nggak salah ini Rolls-Royce, tadi didapat bahwa akan lebih optimal jika pakai konfigurasi 40 40 42 ini. Hasilnya 2, berapa? 1,259. Baik.
Itu yang pertama. Di sini em, oke, oke. Ya, memang seperti ini sih. Tadi udah pakai app-nya juga tadi. Mana kolomnya tadi ya? Hmm, ini buka functionnya. Nah, dimana di sini kan kelihatan ya nanti outputnya akan berupa pure LED ya. Dari sini logseq, tiap hidden layer ada tiga ini logseq semua. Baik, untuk regresi seperti itu. Baik, em, Oke, em, sebelumnya kita sudah menyelesaikan untuk ANN regresi, di mana saya melakukan regresi terhadap data yang saya ambil dari Kaggle, yaitu employee satisfaction dari UK Manufacturing Company ya. Di sini saya akan melakukan klasifikasi dari em, data yang saya ambil dari Kaggle juga. Di sini saya mengklasifikasi jenis atau spesies ikan berdasarkan lengthnya, weightnya, dan juga rasio terhadap weight dan length tersebut, panjang dan berat ini ya. Di sini ada 8 spesies dari Anabastestudineus, ada juga Coil Coelia desumiri, Otolidoid biaruritus, Otolithodes biaruritus, Petia conius, ada juga apa? Polynemus paradiseus, ada Puntius lateris striga, nam Setipinatati, dan terakhir ada Silaginopsis panigus. Baik, dari sini saya juga sudah membuat sintaksnya, di mana di sini sintaks untuk regresinya, untuk mengklasifikasi akan saya bahas lebih lanjut di tabnya. Tapi sebelum itu sebenarnya yang saya lakukan adalah saya memasukkan input dan juga apa hmm, targetnya, input dan targetnya sudah saya masukkan gitu kan. Dengan cara apa? Kalau itu pertama, karena saya menggunakan website, saya upload dulu em, foldernya, filenya, maaf. Filenya ini yang fish ini. Baik, baru dia di sini em, saya masukkan tadi udah, tapi kan dia nggak bisa ya, tidak bisa kalau klasifikasi ini kan dia tidak bisa membaca jenis. Tadi kan luaran atau output yang kita harapkan kan ini nama-nama ya, nama-nama jenis ikannya. Karena dia tidak bisa, maka dari itu dia kalau input dan target yang tadi saya masukkan di awal itu akan berupa array kan. Kalau dia jenisnya array itu dia tidak bisa terbaca, maka sebenarnya di awal nanti tadi saya load apa? Load fisheries, fisher loader, fisher. Nah ini fisheries.mat ini gunanya nanti pada saat saya klik akan keluar nih yang spesies ini nih. Coba kita buka aja. Nah, tadinya ini namanya kan bukan um, Anabastestudius ya. Coba aja kali ya. Load Fisher Fisheries Map. Kita enter. Nah, ini setosa ini kan.
Ganti ya. Citrosa versicolor. Ini jenis-jenis bunga itu kan ya. Nah, karena itu coba kita open. Saya tadi udah buat juga. Nah, nah, ini sebenarnya dari yang awal tadi saya ubah jadi jenis-jenis klasifikasinya. Di sini ada 4081 data kalau saya nggak salah. Coba ya. Ya, 4081 cuman itu kan udah termasuk ini ya. Jadi ini ada totalnya 4080. Ini maksudnya labelnya. 4080 data ini nanti yang akan saya olah. Baik, sekarang kita masuk ke penjelasan. Setelah udah keluar tadi load Fisher Iris. Ini tipenya tadi apa? Cell ya. Sedangkan yang target ini kan dia array. Baik. Yang pertama saya gunakan adalah saya klasifikasikan, diberikan label pengangka berbentuk notasi angka. Karena dia nggak bisa membaca huruf, jadi dia bacanya angka gitu. Lalu ya saya convert indikasi tersebut jadi numerical. Di sini saya label spe karena dia spesies, udah biar nggak kebalik aja saya. Cuman ini maksudnya jenis spesies ikannya. Lalu dia diklasifikasi. Lalu habis itu kita display. Oke. Saya juga pakai loop for di sini sampai jenis klasifikasinya di sini berarti sampai 8 kira-kira. Nah, ini nih jenis kelas indeksnya nanti dari yang numerical ini direpresent gitu untuk labelnya. Dan tadi yang awal em, jenis pelabelan nama-namanya kita notasikan angka misalnya aja. Contoh ini misalnya si Anabas testudinarius ini labelnya 1, lalu si Polynerus kalau nggak salah dia kita label 2, 3 dan seterusnya. Ini kita masukkan di mana X itu input yang ini dan T itu spesiesnya. Saya label spe aja. Nah, lagi-lagi saya variasikan jumlah neuronnya. Lalu di sini ada perhitungan persentase error juga. Di sini juga sama seperti kode regresi. Saya nyari base errornya yang nantinya juga akan sama juga. Cuman bedanya yang tadi saya eh, enggak kasih di 3 hidden layer, saya bermain. Lalu, nah di sini maksudnya di hidden layernya yang sebelumnya saya pakai logsik, saya di sini mau nyoba pakai tansik. Nggak masalah sebenarnya. Ya, Kuba ya. Tansik tidak masalah. Lalu di sini sama tadi kan, saya hanya mengikuti sistem 70-15-15 standarisasi dari app. Ini juga masih seperti yang regresi di trainnya. Oke, ini untuk mengkonvert dari one ini targetnya ke predictednya. Jadi actual pred di sini juga untuk menghitung persentase errornya. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di mana hasilnya kan berupa apa kotak-kotak nanti, di mana di situ ada penempatan yang mana yang sudah sesuai dengan penempatan klasifikasinya, mana yang terklasifikasi di tempat yang salah. Jadi dia harusnya masuknya misalnya di Anabas, malah dia dihitung ke jenis Coelia di Sumerie, itu nanti akan muncul.
Oke, ini juga nanti untuk mencari base errornya. Lalu kita plot. Di sini juga hanya penamaan doang dari label. Grid nanti untuk menambahkan apa koordinatnya supaya kelihatan em, yang berbentuk persegi-persegi itu. Lalu kita display. Baik, karena sudah, ini kita coba ini workspace tadi sudah saya run lagi aja. Kita namain fish classification aja. Hmm, kayaknya biar spesifik species classification gini aja. Save. Oke, coba kita run. Hmm, oke oke. Oh, close it. Hmm, coba new scriptnya. Coba klasifikasi tadi. Kita Ctrl C, Ctrl V. Kita run. Fish space gini aja. Coba. Nah, udah bisa keren. Oke, di sini dia masih running. Kita tunggu aja. Mhm. Baik, oke. Sini sudah muncul ya. Oke, sekarang pattern recognition-nya. Coba. Oke, tadi ya 3 hidden layer lalu output. Nah, di sini kalau bisa kita lihat, tadi kan output kalau yang di regresi dia linear, sedangkan ini jenisnya yang classification ya. Jadi ini penandaan dia masuk ke label yang mana gitu, jenis klasifikasi yang mana. Seperti itu bedanya sebenarnya. Besar banget. Nah, kita masukin lagi. Oke, di sini yang mau saya bahas lebih dalam, di mana di sini penempatan yang seharusnya ya, lalu ada yang missing nih. Contoh ini tiba-tiba misclassification-nya 71 entry atau 71 jenis, 71 entry lah gampangnya, entry misclassified. Jadi diklasifikasi di tempat yang salah, di mana harusnya dia masuknya di kolom ketujuh ini, dia malah di kolom ketiga. Seperti itu. Nah, dari sini didapatkan classification errornya tuh 5,7% dari totalannya. Jadi mereka sebenarnya nggak, pada yang hijau ini, yang hijau tidak adding up to 4080 karena beberapa jenis terklasifikasi dengan buruk. Dia nggak masuk. Ini juga nih 161 dan sebagainya. Baik, coba kita minimize juga. Oke, ini dari comment view-nya hasilnya sebenarnya sama seperti tadi. Oke, class index-nya. Ada berapa? Oh, 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini ada 2 tadi. 7, 8, 9. Iya, jadi ada 9 jenis ikan. Ini kita kecilin juga deh. Oke, lalu di sini juga error yang bisa kita baca.
Itu kita maximize. Kita boleh deh. Nah, di sini bisa dibaca yang klasifikasinya paling kecil 5,68 ini juga sama ya. Nah, di 40,40,42 jenis neuronnya dengan 50,50,57 memiliki classification error yang sama sekitar 5,686%. Oke, jadi itu jenis kombinasi neuron yang paling optimal untuk untuk mengklasifikasikan jenis data fish species ini untuk ANN model paling inilah paling optimum. Jadi sekiranya itu untuk variasinya, oke, untuk penjelasan klasifikasi seperti itu dan juga sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai regresi. Sekiranya itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.